Membangun niat baik dalam komunikasi bisnis adalah proses penting untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Niat baik mencerminkan citra positif perusahaan dan menjadi aset berharga yang dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis jangka panjang. Langkah-langkah untuk membangun niat baik melibatkan konsistensi, kejujuran, dan komitmen pada tanggung jawab sosial perusahaan. Konsistensi dalam komunikasi bisnis adalah kunci untuk mempertahankan niat baik. Perusahaan harus konsisten dalam menyampaikan pesan, nilai, dan citra merek mereka kepada pemangku kepentingan. Hal ini mencakup konsistensi dalam perilaku, produk, dan layanan yang disampaikan kepada pelanggan. Ketika pelanggan merasa bahwa perusahaan dapat diandalkan dan konsisten dalam kualitas dan etika, mereka akan lebih mungkin mempercayai perusahaan dan mempertimbangkan berkelanjutan bertransaksi dengan perusahaan tersebut. Selain itu, kejujuran dalam komunikasi bisnis adalah prinsip etika yang sangat penting. Perusahaan harus selalu mengutamakan kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan mereka. Ini mencakup memberikan informasi yang jujur mengenai produk atau layanan, harga, dan praktik bisnis. Kejujuran adalah dasar untuk membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah elemen kunci dalam membangun niat baik. Terakhir, komitmen pada tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, adalah cara lain untuk membangun niat baik. Ketika perusahaan berinvestasi dalam inisiatif sosial yang positif, seperti keberlanjutan lingkungan, dukungan komunitas, atau etika kerja yang baik, mereka menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Ini menciptakan citra perusahaan yang peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, yang dapat memengaruhi persepsi positif dari pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Membangun niat baik dalam komunikasi bisnis adalah investasi jangka panjang yang menghasilkan manfaat dalam hal kepercayaan, loyalitas, dan citra perusahaan. Ketika perusahaan berkomitmen untuk konsistensi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, mereka membangun pondasi yang kuat untuk hubungan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Dalam topik, membangun niat baik dalam komunikasi bisnis, terdapat beberapa poin kunci yang dapat dijelaskan. Berikut adalah poin-poin yang relevan. 1. Pentingnya niat baik. Penjelasan mengenai pentingnya niat baik dalam bisnis dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi citra dan kesuksesan perusahaan. 2. Konsistensi dalam komunikasi. Penekanan pada konsistensi dalam pesan, nilai, dan citra yang disampaikan kepada pemangku kepentingan. Bagaimana konsistensi dapat membangun kepercayaan. 3. Kejujuran dalam komunikasi. Penjelasan mengenai pentingnya kejujuran dalam komunikasi bisnis, termasuk memberikan informasi yang jujur mengenai produk, layanan, dan praktik bisnis. 4. Tanggung jawab sosial perusahaan. CSR. Bagaimana perusahaan dapat membangun niat baik dengan berkomitmen pada inisiatif CSR yang positif dan bagaimana hal ini menciptakan dampak positif dalam masyarakat. 5. Pendekatan terhadap konsumen dan pemangku kepentingan. Bagaimana hubungan dengan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya memainkan peran penting dalam membangun niat baik. 6. Studi kasus. Penggunaan studi kasus atau contoh nyata perusahaan yang berhasil membangun niat baik melalui komunikasi bisnis yang efektif. 7. Tantangan dan hambatan. Poin yang mencakup tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam upaya membangun niat baik dan bagaimana perusahaan dapat mengatasinya. 8. Dampak kepercayaan dan reputasi. Bagaimana niat baik memengaruhi kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan. 9. Mengukur keberhasilan. Penjelasan mengenai cara perusahaan dapat mengukur keberhasilan dalam membangun niat baik dan mengapa pengukuran ini penting. 10. Langkah-langkah praktis. Saran langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh perusahaan untuk memulai atau meningkatkan upaya membangun niat baik. Mendalami poin-poin ini akan membantu perusahaan memahami pentingnya niat baik dan bagaimana mereka dapat membangunnya melalui komunikasi bisnis yang efektif. Dalam konteks peningkatan intensitas persaingan pasar,
pembangunan niat baik dalam komunikasi bisnis menjadi semakin penting. Perusahaan harus berusaha keras untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi mereka agar tetap bersaing di pasar yang semakin ketat. Kunci utama adalah konsistensi dalam pesan yang disampaikan kepada konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang dapat konsisten dalam memberikan informasi yang jujur dan memenuhi komitmen mereka akan lebih mungkin mempertahankan kepercayaan pelanggan, bahkan dalam lingkungan persaingan yang ketat. Tantangan utama dalam konteks persaingan yang meningkat adalah menjaga kejujuran dalam komunikasi bisnis. Dalam upaya untuk memenangkan pasar, beberapa perusahaan mungkin cenderung memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Namun, strategi semacam itu pada akhirnya dapat merusak niat baik dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berfokus pada integritas dalam komunikasi dan berkomitmen pada praktik bisnis yang etis. Menggunakan pendekatan CSR dan menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat menjadi strategi efektif dalam membangun niat baik. Ini mencakup komitmen untuk memberikan manfaat positif dalam masyarakat dan lingkungan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan yang dianggap sebagai warga yang bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan akan mendapatkan dukungan dan pengakuan yang lebih besar dari konsumen. Dalam rangka memahami dan mengukur dampak upaya membangun niat baik, perusahaan juga harus menggunakan analisis data dan pengukuran yang relevan. Ini memungkinkan mereka untuk mengukur tingkat kepercayaan dan reputasi mereka di mata konsumen, yang pada gilirannya memengaruhi daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Kesimpulannya, membangun niat baik dalam komunikasi bisnis menjadi faktor kunci dalam menjawab tantangan dari persaingan pasar yang semakin meningkat. Dalam dinamika perilaku konsumen, membangun niat baik dalam komunikasi bisnis adalah elemen yang tak terpisahkan. Perilaku konsumen terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan tren sosial. Perusahaan harus memahami perubahan-perubahan ini dan menyesuaikan strategi komunikasi mereka untuk tetap relevan dalam pandangan konsumen. Saat ini, konsumen memiliki lebih banyak akses informasi dan pilihan daripada sebelumnya. Mereka cenderung lebih sadar akan isu-isu etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berkomunikasi secara jelas dan terbuka tentang praktik bisnis mereka dalam hal etika, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Ini adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan niat baik di mata konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus memahami preferensi konsumen yang semakin personal. Teknologi telah memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih disesuaikan dan lebih relevan. Oleh karena itu, pesan komunikasi harus lebih terfokus dan mempertimbangkan preferensi individu. Perusahaan yang mampu berkomunikasi dengan cara yang lebih personal dan relevan akan lebih mungkin berhasil dalam mengubah perilaku konsumen. Dalam rangka mengevaluasi dampak upaya membangun niat baik dalam konteks dinamika perilaku konsumen, perusahaan harus menggunakan analisis data yang canggih. Data tersebut dapat memberikan wawasan tentang bagaimana komunikasi memengaruhi persepsi konsumen dan bagaimana perubahan perilaku konsumen memengaruhi kinerja perusahaan. Dengan demikian, memahami dan menyesuaikan komunikasi bisnis dengan dinamika perilaku konsumen adalah esensial dalam mempertahankan dan meningkatkan daya saing di pasar yang terus berubah. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar pada cara komunikasi bisnis dibangun dan dijaga. Dalam era digital, teknologi informasi memainkan peran penting dalam memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi secara lebih efektif dan efisien dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Salah satu dampak utama dari perkembangan teknologi informasi adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara real-time. Platform digital, seperti media sosial, email, dan perangkat seluler, memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan cepat terhadap isu-isu atau peluang yang muncul. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membangun niat baik dengan merespons kebutuhan dan kekhawatiran pelanggan dengan cepat.
Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih baik. Data analitik dapat memberikan wawasan berharga tentang perilaku konsumen dan preferensi mereka. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang audiens mereka, perusahaan dapat merancang pesan yang lebih relevan dan menyampaikannya melalui saluran yang paling efektif. Selain itu, teknologi informasi juga memfasilitasi transparansi dalam komunikasi bisnis. Konsumen sekarang memiliki akses mudah ke informasi tentang produk, perusahaan, dan praktik bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka untuk mempertahankan citra positif. Kesalahan atau ketidakjujuran dalam komunikasi bisnis dapat dengan cepat tersebar di dunia maya, sehingga memahami dan menerapkan etika komunikasi menjadi semakin penting. Dalam era di mana teknologi informasi memainkan peran sentral dalam berkomunikasi, perusahaan harus terus mengikuti perkembangan dan beradaptasi. Memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dapat membantu perusahaan membangun niat baik dan mempertahankan hubungan positif dengan pelanggan dan mitra bisnis. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar pada komunikasi bisnis dan memainkan peran kunci dalam membangun niat baik dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Teknologi informasi telah merubah fundamental cara perusahaan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan mereka. Salah satu dampak paling terlihat adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara real-time. Teknologi informasi, terutama melalui platform digital dan media sosial, memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan secara langsung dan dalam waktu nyata. Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat merespons pertanyaan, masukan, atau kekhawatiran dengan cepat, yang sangat penting dalam membangun niat baik. Kemampuan untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih responsif, seperti menjawab pertanyaan atau menangani keluhan dengan cepat, dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan membangun citra perusahaan yang baik. Selain itu, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih baik. Analitik data adalah alat penting untuk memahami perilaku konsumen dan preferensi mereka. Dengan data yang akurat dan wawasan yang dihasilkannya, perusahaan dapat merancang pesan yang lebih relevan dan efektif. Misalnya, perusahaan dapat menargetkan iklan mereka lebih tepat sasaran berdasarkan preferensi pelanggan dan mendukung kampanye pemasaran mereka dengan bukti data yang kuat. Selain itu, teknologi informasi memfasilitasi transparansi dalam komunikasi bisnis. Konsumen sekarang memiliki akses mudah ke informasi tentang produk, perusahaan, dan praktik bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka untuk mempertahankan citra positif. Kesalahan atau ketidakjujuran dalam komunikasi bisnis dapat dengan cepat tersebar di dunia maya, dan dampaknya dapat sangat merugikan. Dalam era di mana teknologi informasi memainkan peran sentral dalam berkomunikasi, perusahaan harus terus mengikuti perkembangan dan beradaptasi. Penting untuk memahami bagaimana teknologi informasi memengaruhi perilaku konsumen, ekspektasi pelanggan, dan tren komunikasi bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, perusahaan dapat membangun niat baik dan mempertahankan hubungan positif dengan pelanggan dan mitra bisnis yang merupakan aset berharga dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Dalam konteks yang lain, niat baik adalah salah satu aset yang tak terlihat namun sangat berharga dalam dunia bisnis. Ini mencerminkan reputasi positif suatu perusahaan yang telah dibangun melalui kualitas produk atau layanan yang konsisten, integritas, tanggung jawab sosial, dan hubungan yang kuat dengan pelanggan, mitra bisnis, serta komunitas. Pentingnya niat baik sangat besar, terutama dalam era modern yang terhubung erat oleh teknologi dan media sosial. Niat baik yang kuat dapat memiliki dampak positif pada citra perusahaan. Perusahaan dengan reputasi baik lebih mungkin mendapatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis.
Kepercayaan ini dapat menjadi landasan untuk kesetiaan pelanggan yang berkelanjutan dan kerjasama yang sukses. Niat baik juga dapat membantu perusahaan melewati masa-masa sulit, seperti krisis atau masalah reputasi, dengan kerugian yang lebih sedikit. Selain itu, niat baik dapat memengaruhi kesuksesan finansial perusahaan. Reputasi baik dapat mendukung harga yang lebih tinggi untuk produk atau layanan perusahaan, dan konsumen lebih mungkin memilih produk dari perusahaan yang mereka percayai. Niat baik juga dapat meningkatkan daya tarik bagi investor dan pemegang saham potensial. Dalam era digital dan terhubung saat ini, niat baik dapat dengan cepat terpengaruh oleh berita negatif atau opini konsumen di media sosial. Oleh karena itu, perusahaan harus berkomunikasi dengan transparan, jujur, dan bertanggung jawab untuk memelihara niat baik mereka. Kesadaran akan pentingnya niat baik dan bagaimana membangun serta memeliharanya dengan baik adalah suatu keharusan bagi perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan terbuka. Niat baik, dalam konteks bisnis, mengacu pada reputasi positif suatu perusahaan di mata pelanggan, mitra bisnis, pemegang saham, serta masyarakat umum. Ini adalah aset tak berwujud yang sangat berharga dan penting dalam dunia bisnis modern. Niat baik mencerminkan seberapa baik sebuah perusahaan memahami, memenuhi, dan bahkan melebihi harapan pelanggan, serta bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, berperilaku secara etis, dan berkontribusi pada komunitasnya. Pentingnya niat baik tidak bisa diremehkan. Citra positif perusahaan adalah faktor kunci dalam memenangkan kepercayaan pelanggan. Ketika pelanggan merasa bahwa sebuah perusahaan dapat diandalkan dan memberikan produk atau layanan berkualitas, mereka cenderung menjadi pelanggan yang setia. Kesetiaan pelanggan adalah salah satu faktor yang paling berharga dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, reputasi baik juga mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Mereka lebih mungkin memilih produk atau layanan dari perusahaan yang telah membangun niat baik yang kuat. Di sisi lain, perusahaan dengan reputasi buruk atau masalah etika cenderung kehilangan pelanggan dan kesempatan bisnis. Mereka juga dapat mengalami dampak finansial yang signifikan, seperti penurunan penjualan atau kerugian pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan harus dengan cermat mempertimbangkan pentingnya niat baik dan upaya yang diperlukan untuk membangun serta memeliharanya. Dalam era digital dan terhubung saat ini, dampak sosial media dan berita online dapat dengan cepat memengaruhi niat baik perusahaan. Komentar negatif, ulasan buruk, atau masalah etika yang tersebar luas dapat merusak reputasi dengan cepat. Oleh karena itu, perusahaan harus berkomunikasi dengan transparan, mengatasi masalah dengan cepat, dan terus-menerus berinvestasi dalam membangun dan memelihara niat baik mereka. Untuk bisnis yang berfokus pada pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang, memahami pentingnya niat baik dan cara-cara untuk memperkuatnya adalah suatu keharusan. Niat baik adalah aset yang dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dan membantu perusahaan melewati masa-masa sulit dengan kerugian yang lebih sedikit. Konsistensi dalam komunikasi adalah prinsip kunci dalam membangun kepercayaan dan niat baik dalam bisnis. Hal ini mencakup keselarasan pesan, nilai, dan citra yang disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelanggan hingga mitra bisnis, pemegang saham, dan masyarakat umum. Dengan menjaga konsistensi dalam berkomunikasi, sebuah perusahaan menciptakan fondasi kuat bagi reputasinya. Ini berarti bahwa apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh perusahaan selaras dengan tindakan nyata yang diambilnya. Konsistensi dalam pesan adalah penting karena membantu membangun kepercayaan. Ketika pemangku kepentingan melihat bahwa perusahaan selalu berkomunikasi dengan jujur dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya, mereka merasa lebih nyaman dalam berinteraksi dengan perusahaan tersebut. Mereka tahu apa yang diharapkan dari perusahaan dan merasa yakin bahwa perusahaan akan memenuhi janjinya. Selain itu, konsistensi dalam nilai menciptakan pandangan positif tentang perusahaan.
Nilai-nilai yang ditekankan oleh perusahaan dan terlihat dalam tindakan sehari-hari menunjukkan komitmen perusahaan pada prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Ini membantu menciptakan citra perusahaan yang positif dan dihormati. Selaras dengan pesan dan nilai adalah konsistensi dalam citra perusahaan. Citra mencakup bagaimana perusahaan dilihat oleh dunia luar, termasuk desain merek, gaya komunikasi, dan reputasi umum. Dengan menjaga citra yang konsisten, perusahaan membangun pengenalan merek yang kuat dan membuat pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi dan merasa terhubung dengan perusahaan tersebut. Secara keseluruhan, konsistensi dalam komunikasi adalah fondasi kepercayaan yang kokoh. Perusahaan yang mampu menjaga keselarasan pesan, nilai, dan citra mereka menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mitra bisnis, menginspirasi kepercayaan pemegang saham, dan membangun reputasi yang baik di mata masyarakat. Hal ini memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam dunia bisnis. Lebih lanjut, konsistensi dalam komunikasi juga memiliki dampak positif pada pengenalan merek dan pengulangan pesan. Ketika pesan, nilai, dan citra yang disampaikan oleh perusahaan konsisten, ini memungkinkan perusahaan untuk membangun identitas merek yang kuat. Identitas merek adalah apa yang membedakan perusahaan dari pesaingnya, dan konsistensi adalah kunci dalam membangun identitas yang dapat diakui oleh pelanggan. Selain itu, pengulangan pesan yang konsisten merupakan komponen penting dari efektivitas komunikasi. Ketika pelanggan terus-menerus diperkenalkan pada pesan yang sama dan nilai-nilai yang ditekankan oleh perusahaan, mereka cenderung lebih memahami, mengingat, dan akhirnya merespons pesan tersebut. Konsistensi memastikan bahwa pesan perusahaan tidak bingung atau bertentangan, yang dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Pentingnya konsistensi dalam komunikasi juga terkait erat dengan peran niat baik dalam bisnis. Niat baik mencakup aset non-material seperti reputasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Dalam bisnis, niat baik dapat memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Ketika pelanggan, mitra bisnis, dan pemegang saham merasa percaya dan dihormati oleh perusahaan, mereka cenderung melakukan lebih banyak bisnis dengan perusahaan tersebut, berbagi pengalaman positif mereka dengan orang lain, dan bahkan lebih setia dalam jangka panjang. Inti dari pesan ini adalah bahwa konsistensi dalam komunikasi adalah salah satu fondasi dalam membangun niat baik yang kuat. Dengan menjaga pesan, nilai, dan citra yang konsisten, perusahaan menciptakan kesan positif yang dapat membantu mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan, kerjasama mitra bisnis, dan kepercayaan pemegang saham. Kesimpulannya, konsistensi dalam komunikasi adalah elemen kunci dalam membangun niat baik yang kuat dalam bisnis. Dengan menjaga konsistensi dalam pesan, nilai, dan citra, perusahaan menciptakan fondasi yang kuat untuk kepercayaan pemangku kepentingan, identitas merek yang kuat, dan efektivitas komunikasi. Semua ini berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan dan hubungan yang positif dengan pelanggan dan mitra bisnis. Peningkatan intensitas persaingan pasar adalah tantangan yang signifikan dalam dunia bisnis modern. Dalam konteks ini, konsistensi dalam komunikasi menjadi semakin penting. Dengan pesaing yang berlomba-lomba untuk memenangkan perhatian konsumen, perusahaan perlu memastikan bahwa pesan dan citra merek mereka konsisten dan mudah diingat. Ketika pesan berubah-ubah atau terlalu beragam, konsumen dapat bingung atau bahkan kehilangan minat. Oleh karena itu, konsistensi membantu perusahaan mempertahankan pangsa pasar mereka dan memberikan kepercayaan kepada pelanggan yang menginginkan kepastian dan konsistensi dalam produk atau layanan yang mereka beli. Selain itu, dalam persaingan yang semakin ketat, konsistensi dapat membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing. Identitas merek yang konsisten dan citra yang dikenali dengan mudah membantu perusahaan menjadi lebih mudah diingat oleh konsumen. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pengenalan merek yang kuat dapat memberikan keunggulan kompetitif.
Pentingnya konsistensi dalam komunikasi juga terkait dengan upaya mempertahankan pelanggan setia. Ketika pelanggan merasa terhubung dengan merek dan merasa yakin dengan pesan yang disampaikan, mereka lebih cenderung tetap setia dalam jangka panjang. Dalam persaingan yang semakin intens, menjaga basis pelanggan yang ada menjadi lebih penting daripada mencoba terus-menerus mendapatkan pelanggan baru. Kesimpulannya, dalam konteks peningkatan intensitas persaingan pasar, konsistensi dalam komunikasi adalah kunci untuk mempertahankan pelanggan, membedakan diri dari pesaing, dan membangun identitas merek yang kuat. Perusahaan yang dapat mengelola pesan dan citra mereka dengan konsisten akan memiliki keunggulan dalam mencapai dan mempertahankan pangsa pasar mereka. Dinamika perilaku konsumen dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat memerlukan perhatian khusus terhadap konsistensi dalam komunikasi. Dalam era di mana konsumen memiliki akses tak terbatas ke informasi dan banyak opsi produk atau layanan, perusahaan harus beradaptasi dengan cara yang efektif untuk memahami dan memengaruhi perilaku konsumen. Konsistensi dalam komunikasi adalah elemen kunci dalam upaya ini. Perilaku konsumen bisa sangat bervariasi, dan perusahaan perlu menghadapi berbagai preferensi, nilai, dan sikap yang berbeda. Dalam konteks ini, pesan konsisten membantu perusahaan membangun kepercayaan dengan konsumen. Ketika konsumen merasa bahwa perusahaan selalu menyampaikan pesan yang konsisten dan sesuai dengan nilai yang mereka yakini, mereka lebih cenderung merasa nyaman dan percaya dengan merek tersebut. Selain itu, konsistensi memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam dinamika perilaku konsumen yang berubah-ubah, perusahaan yang dapat mempertahankan konsistensi dalam komunikasi akan lebih mungkin mempertahankan pelanggan setia. Ini karena pelanggan sering mencari stabilitas dan kepastian dalam merek yang mereka pilih. Dalam era digital, konsistensi dalam komunikasi juga membantu perusahaan memanfaatkan peluang di berbagai saluran komunikasi. Ketika pesan dan citra merek konsisten, perusahaan dapat mengintegrasikan kampanye di berbagai platform dengan lebih efektif, mencapai lebih banyak audiens, dan memaksimalkan dampaknya. Dengan demikian, konsistensi dalam komunikasi adalah kunci dalam memahami dan memengaruhi dinamika perilaku konsumen yang kompleks. Perusahaan yang mampu mengelola konsistensi ini akan lebih siap menghadapi perubahan dalam preferensi konsumen dan menjaga hubungan yang kuat dengan basis pelanggan mereka. Dalam menghadapi dinamika perilaku konsumen yang semakin kompleks, perusahaan perlu memahami bahwa konsistensi dalam komunikasi bukanlah sekedar pilihan, melainkan suatu keharusan. Penyampaian pesan yang konsisten tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga membantu memperkuat citra merek, menghasilkan loyalitas pelanggan, dan memaksimalkan dampak kampanye pemasaran. Pentingnya konsistensi mencuat terutama dalam konteks peningkatan intensitas persaingan pasar global. Dalam lingkungan yang penuh dengan pesaing dari berbagai latar belakang dan pasar yang beragam, perusahaan yang mampu mempertahankan pesan dan nilai-nilai merek yang konsisten akan lebih mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Ini membantu perusahaan bersaing dengan lebih efektif di tengah persaingan yang ketat. Konsistensi juga menjadi kunci dalam memahami dinamika perilaku konsumen secara global, terutama dalam era digital saat ini. Konsumen yang terhubung dengan dunia melalui internet dan media sosial memiliki akses tak terbatas ke informasi. Mereka mencari merek yang memberikan pesan yang konsisten di semua platform komunikasi. Pesan yang bervariasi atau kontradiktif bisa membuat konsumen merasa bingung dan meragukan kejujuran perusahaan. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, di mana data dan analisis menjadi lebih penting, konsistensi dalam pesan pemasaran memungkinkan perusahaan untuk lebih efektif memahami preferensi dan perilaku konsumen. Data yang dianalisis dari pesan yang konsisten membantu perusahaan mengidentifikasi tren dan peluang yang lebih baik. Dalam situasi di mana perilaku konsumen online semakin dominan, konsistensi dalam komunikasi membantu perusahaan mempertahankan dan memperluas basis pelanggan online.
Ini juga relevan dalam konteks global di mana konsumen dari berbagai latar belakang budaya dapat lebih mudah berinteraksi dengan merek yang memberikan pesan yang konsisten dan relevan. Dengan demikian, konsistensi dalam komunikasi adalah landasan strategi pemasaran yang efektif di tengah peningkatan intensitas persaingan pasar, perubahan perilaku konsumen yang cepat, dan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Perusahaan yang memahami dan menerapkan konsep ini secara komprehensif akan memiliki keunggulan yang signifikan dalam membangun niat baik dan mencapai tujuan bisnis mereka. Kejujuran dalam komunikasi bisnis adalah nilai inti yang memiliki implikasi yang mendalam dalam membangun niat baik dan kepercayaan dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Kejujuran ini melibatkan memberikan informasi yang jujur mengenai produk, layanan, dan praktik bisnis tanpa menyembunyikan kekurangan atau membuat klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam era di mana konsumen memiliki akses lebih besar ke informasi melalui internet, ketidakjujuran akan segera terungkap dan dapat merusak citra perusahaan secara signifikan. Kejujuran dalam komunikasi merupakan landasan yang kuat untuk membangun kepercayaan pelanggan. Saat perusahaan secara terbuka mengakui kelebihan dan kekurangan produk atau layanan mereka, konsumen merasa dihargai dan dihormati. Mereka merasa bahwa perusahaan tidak berusaha menipu atau memanipulasi mereka. Dalam jangka panjang, ini menghasilkan kepercayaan yang lebih dalam, yang merupakan aset berharga untuk setiap perusahaan. Pentingnya kejujuran dalam komunikasi juga terkait erat dengan isu-isu etika dalam bisnis. Perusahaan yang mengutamakan kejujuran dalam komunikasi seringkali akan lebih cenderung mengikuti norma etika yang ketat, termasuk menghindari taktik-taktik manipulatif atau penipuan. Hal ini membantu membangun citra perusahaan yang kuat dan berkelanjutan, yang mampu menjaga reputasi positif dalam jangka panjang. Dalam konteks peningkatan intensitas persaingan pasar, kejujuran dalam komunikasi bukan hanya sekedar kebaikan moral, tetapi juga suatu keharusan strategis. Dengan persaingan yang ketat, perusahaan yang memenangkan kepercayaan pelanggan melalui kejujuran akan lebih mungkin bertahan dan berkembang. Mereka yang jujur dan terbuka dalam komunikasi juga cenderung lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan, yang dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam pasar yang dinamis. Dengan demikian, kejujuran dalam komunikasi merupakan prinsip fundamental dalam membangun niat baik, menciptakan kepercayaan, dan mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Kejujuran bukan hanya sebuah norma moral, tetapi juga sebuah strategi bijak dalam era bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif. Kejujuran dalam komunikasi memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai konteks bisnis. Ini mencakup aspek-aspek seperti pemasaran, layanan pelanggan, pengembangan produk, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Kejujuran bukan hanya mengenai memberikan informasi yang jujur mengenai produk atau layanan, tetapi juga tentang cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen dan mitra bisnis. Dalam konteks pemasaran, kejujuran merupakan fondasi dari pesan informatif dan positif yang telah dibahas sebelumnya. Pesan-pesan pemasaran yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan membangun citra perusahaan yang kredibel di mata konsumen. Ini penting karena konsumen cenderung skeptis terhadap iklan dan klaim pemasaran yang terlalu berlebihan. Dengan berkomunikasi secara jujur, perusahaan dapat memenangkan kepercayaan konsumen dan membedakan diri dari pesaing. Di bidang layanan pelanggan, kejujuran berarti merespons keluhan dan masalah pelanggan dengan tulus dan segera. Perusahaan yang transparan dalam menangani masalah pelanggan akan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Ini dapat menciptakan pelanggan setia yang akan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Dalam pengembangan produk, kejujuran berarti menghindari memasarkan produk yang tidak memenuhi klaim atau menginformasikan konsumen tentang risiko dan manfaatnya dengan jelas. Ini membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi potensi sengketa. Dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan seperti investor, mitra bisnis, dan regulator, kejujuran adalah dasar untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan.
Memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada para pemangku kepentingan adalah praktik terbaik yang dapat meminimalkan risiko hukum dan reputasi. Dalam keseluruhan konteks bisnis, kejujuran dalam komunikasi adalah prinsip fundamental yang membantu perusahaan membangun niat baik dan kepercayaan. Ini menciptakan dasar untuk hubungan yang kuat dengan pelanggan, mitra bisnis, dan seluruh komunitas bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh persaingan, kejujuran adalah senjata penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Peningkatan intensitas persaingan pasar adalah tantangan yang dihadapi oleh hampir setiap perusahaan dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Dalam konteks ini, kejujuran dalam komunikasi menjadi semakin penting. Perusahaan yang jujur dalam interaksi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya memiliki keunggulan kompetitif. Dalam situasi persaingan yang meningkat, pelanggan cenderung lebih selektif dan skeptis terhadap klaim dan tawaran dari berbagai pesaing. Perusahaan yang berkomunikasi secara jujur akan memenangkan kepercayaan konsumen. Ini terutama berlaku dalam pemasaran, di mana klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat merusak citra perusahaan. Dalam konteks persaingan yang semakin intens, citra dan reputasi perusahaan adalah aset berharga yang harus dijaga. Ketika persaingan meningkat, pelanggan dan pemangku kepentingan juga cenderung lebih kritis terhadap etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang berkomitmen pada kejujuran dalam komunikasi dan praktik bisnisnya akan menarik para konsumen yang lebih peduli dengan isu-isu etika. Ini dapat menciptakan peluang bisnis baru dan memenangkan dukungan dari sebagian besar pelanggan yang semakin sadar akan isu-isu etika. Selain itu, dalam situasi persaingan yang ketat, konflik dan sengketa bisnis dapat menjadi lebih umum. Dalam hal ini, perusahaan yang mempraktikkan kejujuran dalam komunikasi dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan akan lebih mungkin menyelesaikan konflik dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada citra dan reputasi perusahaan. Dalam rangka menghadapi intensitas persaingan pasar yang semakin meningkat, perusahaan perlu memandang kejujuran sebagai nilai inti yang membimbing seluruh aspek bisnis mereka. Dengan berkomunikasi secara jujur dan mempraktikkan etika bisnis yang tinggi, perusahaan dapat memperkuat posisinya di pasar yang kompetitif dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan intensitas persaingan pasar adalah perubahan yang fundamental dalam dunia bisnis yang tidak bisa dihindari. Saat persaingan semakin ketat, perusahaan harus menjaga kualitas dan integritas dalam komunikasi mereka. Kejujuran dalam komunikasi menjadi lebih penting daripada sebelumnya karena konsumen dan pemangku kepentingan lainnya semakin kritis dan skeptis terhadap klaim dan tawaran perusahaan. Dalam dunia yang terkoneksi dan berinformasi dengan cepat, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Klaim yang tidak benar atau tindakan yang tidak etis dapat sangat merusak citra perusahaan dan merugikan bisnis secara signifikan. Oleh karena itu, menjaga integritas dan kejujuran dalam komunikasi bisnis adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Selain itu, dalam konteks persaingan yang meningkat, perusahaan yang berkomunikasi secara jujur akan lebih mudah membangun dan memelihara kepercayaan dengan pelanggan. Kepercayaan adalah unsur kunci dalam hubungan bisnis, dan konsumen akan lebih cenderung memilih perusahaan yang mereka percayai. Ini juga berlaku dalam situasi konflik atau masalah. Perusahaan yang telah membangun reputasi kejujuran akan lebih mungkin menyelesaikan konflik dengan cara yang mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Dalam persaingan global yang semakin sengit, perusahaan juga harus mempertimbangkan isu-isu etika dan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang berkomitmen untuk bertindak secara etis dan sosial akan menarik pelanggan yang memiliki kesadaran sosial yang lebih tinggi. Kejujuran dalam komunikasi dan praktik bisnis adalah bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan. Akhirnya, dalam dunia yang semakin terhubung dengan media sosial dan review online, klaim dan praktik perusahaan dapat diawasi dengan ketat oleh konsumen. Kejujuran dalam komunikasi adalah cara terbaik
untuk membangun dan memelihara citra positif perusahaan di dunia yang selalu online. Dalam rangka menghadapi intensitas persaingan pasar yang semakin meningkat, perusahaan perlu mengintegrasikan kejujuran dalam budaya bisnis mereka. Kejujuran bukan hanya tentang berbicara jujur, tetapi juga tentang tindakan dan keputusan yang jujur. Ini melibatkan seluruh organisasi, dari manajemen hingga karyawan tingkat bawah. Dengan pendekatan yang tulus untuk kejujuran, perusahaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang di pasar yang semakin kompetitif. Pengembangan kewirausahaan adalah aspek penting dalam dunia bisnis yang menuntut integritas dan kejujuran dalam komunikasi. Saat seorang wirausahawan mencoba untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya, penting untuk memahami bahwa kejujuran dalam komunikasi adalah landasan yang harus dipegang teguh. Kejujuran dalam menjual produk atau layanan adalah kunci untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ketika pelanggan merasa diperlakukan dengan jujur, mereka cenderung kembali dan bahkan merekomendasikan bisnis tersebut kepada orang lain. Kejujuran juga berperan dalam membangun kepercayaan antara wirausahawan dan mitra bisnis, investor, atau pihak lain yang terlibat dalam pengembangan bisnis. Kepercayaan adalah faktor penting dalam membuka peluang baru dan mengamankan dukungan finansial yang diperlukan untuk pertumbuhan. Wirausahawan yang berkomunikasi dengan jujur dapat lebih mudah meyakinkan investor dan mitra bisnis potensial untuk bergabung dalam upaya mereka. Dalam konteks pengembangan kewirausahaan, etika dan tanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi faktor penting. Kejujuran dalam menjalankan bisnis dan menjaga komitmen terhadap tanggung jawab sosial membantu membangun reputasi positif yang mendukung pertumbuhan bisnis. Perusahaan yang berkomitmen untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran cenderung menarik perhatian pelanggan yang memiliki nilai-nilai etika yang serupa. Selain itu, kejujuran dalam komunikasi mengurangi risiko hukum dan reputasi yang dapat merugikan perusahaan. Wirausahawan yang berkomunikasi dengan jujur dan transparan dalam bisnis mereka lebih cenderung mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, mengurangi risiko tuntutan hukum, dan mempertahankan reputasi yang kuat di mata masyarakat. Pengembangan kewirausahaan adalah perjalanan yang penuh tantangan, dan kejujuran dalam komunikasi adalah senjata terbaik yang dimiliki seorang wirausahawan. Ini membantu membangun fondasi yang kuat untuk bisnis yang berkelanjutan, membangun kepercayaan pelanggan, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, merupakan aspek penting dalam strategi bisnis modern yang dapat membantu perusahaan membangun niat baik yang kuat dalam masyarakat. CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan di sekitarnya. Melalui inisiatif CSR, perusahaan bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti mendukung pendidikan, melindungi lingkungan, memerangi kemiskinan, atau memberikan sumbangan kepada komunitas lokal. Ini menciptakan dampak positif yang sangat dihargai oleh masyarakat. Perusahaan yang aktif dalam CSR bukan hanya menciptakan dampak positif dalam masyarakat, tetapi juga membangun citra yang kuat sebagai wirausahawan yang bertanggung jawab. Masyarakat menghargai perusahaan yang peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan serta aktif dalam mencari solusi. Dalam konteks ini, niat baik yang dibangun adalah hasil dari komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai sosial yang positif dan upaya nyata untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Pentingnya CSR dalam membangun niat baik juga terkait dengan tren konsumen modern. Konsumen semakin sadar akan isu-isu sosial dan lingkungan, dan mereka cenderung mendukung perusahaan yang memiliki rekam jejak CSR yang kuat. Dengan berinvestasi dalam CSR, perusahaan dapat menarik pelanggan yang memiliki nilai-nilai serupa, menciptakan peluang penjualan yang lebih baik, dan memperluas pangsa pasar. Dalam praktiknya, CSR adalah salah satu cara perusahaan dapat memberikan kembali kepada masyarakat, menciptakan kebaikan, dan membangun niat baik yang akan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Ini adalah bentuk investasi yang membawa manfaat ganda, memengaruhi positif masyarakat sekitar dan memperkuat citra perusahaan.
Pengembangan kewirausahaan adalah konsep yang penting dalam dunia bisnis yang melibatkan pembentukan, pengembangan, dan pengelolaan usaha baru. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat menjadi pendorong utama kesuksesan perusahaan rintisan atau startup. Ketika sebuah perusahaan baru diprakarsai, penting untuk membangun niat baik dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan menjadikan CSR sebagai inti dari strategi bisnis, perusahaan rintisan dapat membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan, termasuk konsumen, investor, dan mitra bisnis. Perusahaan rintisan yang mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip CSR mendapatkan keuntungan dari citra yang positif di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bisa meningkatkan daya tarik perusahaan dalam mencari investasi, kolaborasi, dan pelanggan potensial. Perusahaan yang memiliki inisiatif CSR yang jelas dan terukur seringkali lebih mudah mendapatkan dukungan keuangan dari investor yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Selain itu, dalam proses pengembangan kewirausahaan, membangun niat baik melalui CSR juga dapat membantu perusahaan rintisan dalam memperluas jaringan bisnisnya. Dengan memprioritaskan tanggung jawab sosial, perusahaan mungkin menemukan peluang kolaborasi yang bermanfaat dengan perusahaan lain, organisasi non-pemerintah, atau pemerintah. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan mendapatkan dukungan eksternal dapat menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan perusahaan rintisan. Dengan demikian, peran CSR dalam pengembangan kewirausahaan adalah lebih dari sekedar inisiatif filantropis. Ini adalah strategi bisnis yang cerdas yang memungkinkan perusahaan rintisan untuk membangun landasan yang kuat dalam komunitas bisnis dan mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dengan berfokus pada tanggung jawab sosial, perusahaan rintisan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memainkan peran penting dalam menciptakan dampak positif di masyarakat. Pengembangan kewirausahaan adalah konsep yang penting dalam dunia bisnis yang melibatkan pembentukan, pengembangan, dan pengelolaan usaha baru. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat menjadi pendorong utama kesuksesan perusahaan rintisan atau startup. Ketika sebuah perusahaan baru diprakarsai, penting untuk membangun niat baik dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan menjadikan CSR sebagai inti dari strategi bisnis, perusahaan rintisan dapat membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan, termasuk konsumen, investor, dan mitra bisnis. Perusahaan rintisan yang mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip CSR mendapatkan keuntungan dari citra yang positif di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bisa meningkatkan daya tarik perusahaan dalam mencari investasi, kolaborasi, dan pelanggan potensial. Perusahaan yang memiliki inisiatif CSR yang jelas dan terukur seringkali lebih mudah mendapatkan dukungan keuangan dari investor yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Selain itu, dalam proses pengembangan kewirausahaan, membangun niat baik melalui CSR juga dapat membantu perusahaan rintisan dalam memperluas jaringan bisnisnya. Dengan memprioritaskan tanggung jawab sosial, perusahaan mungkin menemukan peluang kolaborasi yang bermanfaat dengan perusahaan lain, organisasi non-pemerintah, atau pemerintah. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan mendapatkan dukungan eksternal dapat menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan perusahaan rintisan. Dengan demikian, peran CSR dalam pengembangan kewirausahaan adalah lebih dari sekedar inisiatif filantropis. Ini adalah strategi bisnis yang cerdas yang memungkinkan perusahaan rintisan untuk membangun landasan yang kuat dalam komunitas bisnis dan mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dengan berfokus pada tanggung jawab sosial, perusahaan rintisan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memainkan peran penting dalam menciptakan dampak positif di masyarakat. Pengembangan kewirausahaan adalah sebuah upaya untuk memulai, mengembangkan, dan mengelola bisnis baru. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
merupakan prinsip yang semakin penting dalam mengarahkan perusahaan rintisan menuju pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Keterlibatan dalam CSR tidak hanya menghasilkan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan, tetapi juga menciptakan niat baik yang kuat di antara pemangku kepentingan bisnis. Pentingnya CSR dalam pengembangan kewirausahaan sangat nyata. Pertama, melalui inisiatif CSR yang baik, perusahaan rintisan dapat membangun citra yang positif di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat membantu menarik perhatian pelanggan potensial yang semakin peduli tentang isu-isu sosial dan lingkungan. Perusahaan yang komitmen pada kebaikan sosial dan lingkungan mendapatkan daya tarik yang lebih besar di tengah masyarakat yang semakin sadar tentang dampak bisnis terhadap dunia. Kedua, dalam mencari pendanaan dan dukungan eksternal, perusahaan rintisan dengan fokus CSR yang jelas dan terukur sering memiliki akses yang lebih baik ke investor, mitra bisnis, dan organisasi filantropis. Investor sosial, yang menggabungkan keuntungan finansial dengan dampak sosial, sering mencari perusahaan yang memiliki inisiatif CSR yang kuat. Selain itu, kerjasama dengan mitra bisnis yang memegang prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan dapat membantu perusahaan rintisan dalam mengembangkan jaringan dan peluang kolaborasi yang bermanfaat. Terakhir, dalam konteks pengembangan kewirausahaan yang kompetitif, inisiatif CSR dapat membantu perusahaan rintisan untuk membedakan dirinya dari pesaing. Memprioritaskan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari strategi bisnis dapat menjadi nilai tambah yang kuat dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Ini juga membantu dalam menciptakan dampak positif yang lebih besar pada masyarakat dan lingkungan. Secara keseluruhan, CSR memiliki peran yang signifikan dalam membentuk jalur pengembangan kewirausahaan yang berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang memberikan kembali, tetapi tentang menciptakan bisnis yang berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat dan lingkungan sekaligus mencapai kesuksesan finansial. Dengan berfokus pada tanggung jawab sosial, perusahaan rintisan dapat memainkan peran penting dalam membangun masa depan bisnis yang lebih berkelanjutan dan berdampak.